kalau calon presiden kita atau calon wakil presiden kita sudah memahami permasalahan yang ada di bawah, maka mereka bisa memberikan solusi-solusi yang tepat sasaran dan bisa mensejahterakan kita semua. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari pertama kampanye dan kita bisa sama-sama menyaksikan bahwa hanya pasangan Ganjar Mahfud yang benar-benar punya rencana dan konsep yang sangat matang untuk kampanye mereka. Karena ketika pasangan-pasangan lain seperti nggak tahu mau ngapain, ada bahkan yang masih ngantor katanya. Tapi pasangan Ganjar Mahfud itu langsung menyasar menuju dua titik antara timur dan barat untuk memulai kampanyenya, yaitu Pak Ganjar berada di Merauke, sementara Pak Mahfud berada di Subang. Ini kan penuh dengan simbol persatuan, simbol perhatian keduanya untuk bangsa Indonesia, karena memulai langsung dari ujung barat dan ujung timur gitu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa perhatian mereka akan dimulai dari wilayah terluar dan dari timur dan baratnya. Bukan dari titik pusat-pusat kota atau di tanah Jawa yang mungkin selama ini sudah terlalu banyak perhatiannya. Jadi dari konsep kampanye atau perencanaan saja di hari pertama kampanye itu sudah menunjukkan bahwa Ganjar dan Pak Mahfud sudah memenangkan hati rakyat gitu, karena memulai kampanye dengan sangat-sangat matang, dengan sangat perhatian dan penuh dengan persatuan. Dan yang lain gitu ya, pasangan-pasangan yang lain itu kayaknya kesulitan untuk menandingi keduanya. Karena kalau soal kampanye terbuka, kalau soal bertemu dengan masyarakat, memang yang paling bisa menemui seluruh elemen masyarakat di berbagai wilayah dengan tenaga yang sangat-sangat maksimal atau sehari bisa 4 tempat dan sangat-sangat rutin gitu ya, sangat padat acaranya, itu memang hanya bisa dilakukan oleh pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kalau kita berkaca kepada Prabowo Subianto, itu nampaknya akan kesusahan sekali. Jangankan kampanye, jangankan jalan sampai kemudian menyapa warga. Itu kayaknya Prabowo udah gak mampu. Bahkan berdiri aja itu kayaknya udah kesulitan gitu kan. Terbukti ketika ada acara di Mata Najwa, itu kan kayaknya Prabowo itu kayak kesulitan berdiri gitu kan. Apalagi menemui masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nampaknya itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dia lakukan. Kalaupun bisa, kalaupun toh bisa, mungkin sekali gitu ya, sehari mereka kampanye gitu ya, Prabowo, mungkin seminggu setelahnya dia harus istirahat karena nggak kuat gitu. Makanya kemudian kalau kita lihat dari aktivitas Prabowo Subianto selama beberapa bulan terakhir itu nggak banyak gitu. Lebih banyak diluangkan di Jakarta, lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta dengan pertemuan antar koalisi, ketua partai dan sebagainya. Sementara Pak Ganjar itu terus bertemu dengan masyarakat dan itu yang akan terus beliau lakukan sampai Februari mendatang. Dan ini juga yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan Caimin. Meskipun caranya agak berbeda gitu ya. Kalau Anies dan Caimin itu setiap ada acara kayaknya selalu ada door prize. Selalu ada iming-iming gitu ya. Sementara kalau Pak Ganjar ini kan ya jarang atau bahkan setahu saya nggak pernah ada kemudian door prize 2 miliar seperti yang dilakukan oleh Gibran kemarin, itu kayak nggak ada gitu. Dan selain itu Anies Baswedan ini suka nggak suka, harus kita akui bahwa dia punya kelemahan yang sangat-sangat fatal dan fundamental, yaitu soal beban atau dosa politik identitas. Makanya kemudian Anies nampaknya pergerakannya selama beberapa bulan terakhir ini tidak terlalu leluasa gitu ya. Ada beberapa wilayah-wilayah yang sulit untuk dia jangkau nampaknya gitu ya. Karena mungkin ya mengkhawatirkan gitu ya, entah akan ada penolakan atau minimal sambutan dari masyarakat itu tidak terlalu antusias, karena beban atau dosa politik identitas itu masih melekat sampai sekarang. Dan selain itu, pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pasangan yang bisa berkampanye dengan ruang terbuka gitu ya. Mau dialog siap, mau debat siap, tanya jawab siap gitu. Jadi selalu siap. Jadi bertemu dengan masyarakat dimanapun itu selalu bisa berdialog dan bisa berkomunikasi. Tidak seperti pasangan yang lain gitu kan. Yang Prabowo Gibran katakanlah gitu ya, yang diundang debat atau dialog aja nggak datang misalnya. Jadi ya susah kalau mereka mau bikin kampanye itu selalu biayanya sangat mahal gitu ya. Belum door prize-nya, belum setting-settingnya gitu kan. Harus benar-benar dikonsep. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa di mana saja, sehingga
inisiatif atau respon masyarakat di bawah menyambut Ganjar dan Pak Mahfud itu nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi. Makanya kemudian ketika Pak Ganjar datang ke berbagai daerah, meskipun katanya ada beberapa intimidasi, intervensi, atau kemudian ancaman-ancaman kepada warga yang mau menerima Pak Ganjar gitu kan. Tapi nyatanya lebih banyak warga yang berani untuk melawan segala intimidasi itu. Karena masyarakat nggak punya beban gitu. Masyarakat itu nggak punya ketakutan untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa kemudian mereka harus ditekan, harus ditakut-takuti? Nggak bisa gitu ya. Karena mereka nggak punya dosa. Berbeda misalkan dengan aparat-aparat atau oknum-oknum gitu ya, yang punya dosa-dosa, mungkin itu dosanya lagi dikeluarin seperti kepala-kepala desa sekarang yang katanya mulai dipanggil-panggilin sama polisi gitu kan. Itu kan menunjukkan mereka ya mungkin punya dosa dan kemudian itu dimanfaatkan oleh pemerintah atau oleh kelompok yang ingin berkuasa selamanya itu untuk menekan mereka dan kemudian nakut-nakutin pihak mereka. Sementara kalau rakyat dia nggak bisa gitu. Mau diintimidasi, mau diancam, Pak Ganjar nggak boleh datang dan sebagainya, nggak akan ada pengaruhnya gitu, karena masyarakat itu adalah masyarakat yang berani dan nggak punya beban sama sekali dari pemerintah gitu. Kalaupun misalkan nanti ada ancaman, saya dengar juga, wah nanti PKH diambil loh. Mereka faktanya nggak takut tuh, biasa aja gitu ya. Jadi di hari pertama kampanye ini saya melihat pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah bisa memenangkan kampanye. Di hari pertama kita sudah menang dan itu nampaknya akan berlanjut di hari-hari berikutnya. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud nampaknya adalah pasangan yang punya energi sangat kuat dan siap untuk menghadapi kampanye-kampanye di masyarakat. Bahkan dari sisi janji atau program kerja yang akan mereka lakukan ke depan, ini bagi saya adalah program-program yang selama ini itu tidak dipikirkan oleh pemerintah atau selama ini luput dari perhatian pemerintah. Seperti misalkan memberi gaji untuk guru ngaji. Ini katanya gitu ya, di Jawa Tengah itu sudah dilakukan dan Pak Ganjar sudah menganggarkan di Jawa Tengah, ini khusus Jawa Tengah itu 1 triliun ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah, khusus untuk guru ngaji dan guru agama. Nah ini program ini itu akan diterapkan secara nasional sehingga seluruh guru-guru ngaji nantinya akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan gaji yang layak agar ke depan mereka tidak disia-siakan. Karena kalau yang selama ini kita lihat di lapangan, memang guru ngaji itu hanya berdasarkan keikhlasan, hanya berbasis kemauan atau dorongan atau motivasi diri sendiri untuk memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat. Nah hari ini pemerintah ingin hadir melalui Ganjar dan Pak Mahfud dengan memberikan apresiasi atau gaji bulanan secara rutin dan kepastian BPJS Kesehatan. Sehingga bentuk perhatian ini adalah bentuk perhatian yang sangat-sangat konkret dan sangat-sangat terencana atau sangat-sangat dipikirkan secara matang dan bisa melihat permasalahan yang ada di masyarakat bawah. Makanya kemudian mereka muncul dengan ide atau gagasan ini. Dan ya itulah Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Sebuah pasangan yang sangat-sangat terencana, bahkan untuk di hari pertama mereka kampanye langsung memberikan simbol-simbol persatuan, simbol perhatian di ujung timur dan ujung barat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke seperti lagu yang sering kita dengarkan. Ini kan menunjukkan bahwa kalau pasangan ini menang gitu, maka perhatian mereka kepada negara kita, kepada kita semua itu nampaknya akan jauh-jauh lebih baik ke depan gitu. Karena perhatian pemerintah memang sangat-sangat kita butuhkan. Karena kalau pemerintahnya nggak paham, nggak ngerti gitu ya, ditanya soal singkong jawabnya aspal. Ada tuh capres sebelah gitu ya yang main-main kartu dan gitu. Ditanya singkong malah jawabannya aspal. Ditanya radikalisme jawabannya naikin gaji. Nggak nyambung. Tapi begitulah gitu ya. Makanya kemudian dia kalah berkali-kali karena memang selalu memberikan jawaban-jawaban yang nggak nyambung dan nampaknya memang tidak ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena tidak pernah pantas dan layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Karena apa jadinya kalau pemimpin kita udah nggak bisa ketemu rakyat, nggak bisa bersalaman atau menemui banyak masyarakat yang ada di bawah, dan mereka dan dia juga nggak ngerti soal permasalahan negara ini. Betapa kacaunya negara ini gitu ya.
Makanya saya ngelihat dari pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini memang adalah pasangan yang paling berpengalaman, yang Pak Ganjar 2 kali gubernur dan 2 periode anggota DPR, sementara Pak Mahfud itu sangat lengkap dari anggota DPR, MK, lalu kemudian menteri, itu sudah pernah beliau jalani semua selama puluhan tahun terakhir ini, sehingga kalau pasangan ini memimpin maka referensi permasalahan terkait bangsa ini itu akan jauh lebih besar, sehingga mereka yang paham soal permasalahan-permasalahan ini cenderung akan mengambil langkah untuk memberikan solusi atas setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Pak Ganjar memberikan satu perhatian atau memberikan satu pernyataan yang ini saya sampaikan beberapa tahun yang lalu dan ini tidak ada tindak lanjutnya. Beberapa tahun yang lalu dalam tulisan saya ketika saya masih aktif menulis di Siwot gitu ya, sebelum convert ke video seperti sekarang, dulu saya aktif sekali nulis di siwot.com. Itu saya sudah pernah menuliskan dan bertanya, kenapa pemerintah tidak beli hotel misalkan di Mekah, atau membangun hotel atau penginapan untuk khusus masyarakat Indonesia gitu ya. Kenapa kita tidak berinvestasi seperti yang dilakukan oleh Malaysia misalkan? Kenapa kita tidak menggunakan uang yang dimiliki untuk kemudian manfaat yang lebih besar untuk para jamaahnya gitu ya, untuk mereka bisa mendapatkan manfaat dari uang yang sudah mereka setorkan selama bertahun-tahun sebelumnya. Itu yang saya tanyakan, kenapa nggak ada langkah-langkah untuk membuat anggaran atau biaya haji itu menjadi lebih efisien? Karena masalah yang terjadi di Indonesia itu kan selalu kenaikan harga haji, ongkos haji gitu ya. Sementara dari sisi pemerintah tidak ada inovasi atau investasi yang bisa membuat masyarakat kita bisa mendapatkan biaya haji yang jauh lebih murah. Itu nggak ada langkah-langkah ke arah sana. Nah, Pak Ganjar kemarin juga sudah menyampaikan itu, dan lebih detailnya nanti saya baca lagi, karena tadi saya hanya baca sekilas, dan ini pada intinya bagi saya menunjukkan bahwa apa yang saya pikirkan, minimal permasalahan-permasalahan yang pernah saya rasakan atau pernah saya lihat di lapangan, itu juga sudah bisa dirasakan oleh pemimpin kita atau calon presiden kita, dan ini baik untuk kita semua. Karena kalau calon presiden kita atau calon wakil presiden kita sudah memahami permasalahan yang ada di bawah, maka mereka bisa memberikan solusi-solusi yang tepat sasaran dan bisa mensejahterakan kita semua. Dan lebih dari itu, saya yakin kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud yang menang, maka lapangan kerja atau kita semua gitu ya, masyarakat Indonesia itu bisa punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil dan jujur. Tidak ada privilege-privilegean seperti yang terjadi belakangan ini. Jangan karena mentang-mentang anak presiden langsung bisa jadi ketua umum. Jangan mentang-mentang anak presiden bisa langsung ke sana kemari dan kemudian bisa langsung kaya hanya dalam hitungan hari. Jadi ke depan kalau pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini yang menang, saya sangat yakin sebagai anak muda bahwa peluang kita atau posisi kita ke depannya itu akan bisa sama dan bisa berkompetisi secara sehat tanpa privilege-privilegean. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.